Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmia Oktariani dengan NIM F1C121042 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum kimia dasar pada percobaan 1, 2, dan 3. Baiklah, langsung saja pada percobaan pertama dengan judul Pengamatan ilmiah dan stoikiometri pada pengamatan KClO3. Pada percobaan ini, ada yang dinamakan hipotesis, hukum ilmiah, dan percobaan. Yang pertama yaitu hipotesis, di mana pengertian hipotesis merupakan dugaan sementara atau cobaan sementara yang kita lakukan untuk diketahui atau untuk mengetahui kebenarannya. Yang kedua yaitu hukum ilmiah, merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu pengetahuan yang berawal dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan cara percobaan yang menyangkut teori hipotesis. Dan percobaan merupakan penyelidikan terencana untuk mendapatkan fakta baru atau untuk memperkuat atau untuk menolak hasil-hasil percobaan terdahulu. Selain itu, pada percobaan 1 ini ada yang dinamakan hasil reaksi warna biru yang sirna. Pada hasil reaksi ini warna birunya berubah menjadi sirna. Hal ini dikarenakan C6H12O6 atau glukosa merupakan zat elektrolit yang memiliki sifat netral pada air. Ketika bereaksi dengan KOH yang merupakan elektrolit kuat dan dapat membuat warna biru menjadi sirna. Kemudian pada percobaan ini juga ada yang dinamakan reaksi penguraian KClO3, di mana reaksi penguraian KClO3 yaitu 2KClO3 dalam bentuk solid menghasilkan 2KCl dalam bentuk solid ditambah 3O2 dalam bentuk gas. Pada percobaan ini, pada saat pemanasan juga digunakan katalitas MnO2 yang berguna untuk mempercepat laju reaksi menjadi oksigen. Pada percobaan 1 ini juga ada mempelajari cara untuk menentukan koefisien reaksi pengukuran KClO3, yaitu dengan cara menyetarakan reaksi. Cara menghitung presentase O2 dalam KClO3 yaitu massa O2 dibagi massa KClO3 dikali 100%. Kemudian percobaan kedua dengan judul golongan dan identifikasi unsur. Pada percobaan kedua ini ada yang dinamakan golongan alkali tanah, dan halida, di mana golongan alkali memiliki unsur yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Sedangkan golongan alkali tanah memiliki unsur-unsur yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan rubidium. Dan halida memiliki unsur yaitu NaCl, KCl, Ki, LiCl, CuCl2, AgCl, CH3Br, dan CH3. Pada percobaan ini digunakan kawat nikrom sebagai alat uji nyala karena kawat nikrom memiliki nilai temperatur koefisien yang sangat rendah dan memiliki jenis hambatan yang tinggi. Adapun warna nyala dari unsur golongan alkali yaitu litium berwarna merah tua, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah biru, dan cesium berwarna biru. Sedangkan warna nyala alkali tanah yaitu berilium berwarna putih, magnesium berwarna putih, kalsium merah jingga, strontium merah tua, dan barium hijau muda. Adapun reaksi alkali dan alkali tanah pada
percobaan ini digunakan 0,5 M. Yang pertama kali yang harus dilakukan yaitu menambahkan 1 mol larutan amonium karbonat ke dalam setiap tabung. Kemudian ditulis hasilnya jika berbentuk endapan dan jika tidak ada reaksi. Setelah itu, tabung reaksi dibersihkan kemudian dibilas dengan menggunakan air suling. Kemudian dimasukkan lagi 2 mol larutan barium, kalsium, kalium, natrium, dan strontium pada masing-masing tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 1 mol larutan amonium fosfat 0,5 M ke dalam setiap tabung. Kemudian dicatat hasilnya dan dibersihkan tabung reaksi. Kemudian dimasukkan lagi 1 mol larutan kalium, litium, kalsium, dan natrium dan strontium ke dalam tabung reaksi yang terpisah. Setelah itu ditambahkan 1 mol larutan amonium sulfat ke dalam setiap tabung, lalu dicatat pengamatannya dan hasil. Kemudian yang terakhir yaitu percobaan ketiga dengan judul Rumus Empiris Senyawa dan Hidrasi Air. Adapun yang dimaksud dengan rumus empiris yaitu perumusan singkat yang mempresentasikan elemen penyusun suatu zat, sedangkan rumus molekul merupakan rumus yang mempresentasikan jumlah elemen-elemen penyusun suatu zat dan masanya dengan tepat. Contoh rumus empiris yaitu CH dan rumus molekulnya yaitu C6H6. Selain itu, ada juga yang dikatakan senyawa hidrat. Senyawa hidrat merupakan senyawa yang mengandung kristal air. Senyawa hidrat memiliki sifat-sifat yaitu dapat membentuk kristal, mengandung molekul air, mengalami reaksi bolak-balik, dan dapat dipisahkan dengan cara pemanasan. Contoh dari senyawa hidrat yaitu H2C2O4 dikali 2H2O, Na2B4O7 dikali 5H2O, Na2CO3 dikali 10H2O, NiCl dikali 4H2O, dan sebagainya. Pada percobaan ini, ada juga yang dinamakan reaksi bolak-balik hidrat. Reaksi bolak-balik hidrat merupakan reaksi pemisahan molekul air dari senyawa hidrat dengan pemijaran yang menghasilkan anhidrat. Jika terkena udara anhidrat yang terbentuk akan dapat bereaksi lagi dengan molekul air yang ada di udara tersebut dan beratnya kembali seperti semula. Contoh dari reaksi bolak-balik hidrat yaitu CuSO4 dikali 5H2O menghasilkan CuSO4 ditambah 5H2O, CuSO4 ditambah 5H2O menghasilkan CuSO4 dikali 5H2O. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai percobaan 1, 2, dan 3 pada praktikum kimia dasar. Jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian dan pengucapan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.